Setelah Pak Dandi, ayah Sandra resmi menarik diri sebagai investor utama karena Kenzo menolak pertunangan dengan Sandra, perusahaan Pak Aditya benar-benar berada di ambang krisis. Banyak orang di perusahaan mulai panik, saham goyah, dan beberapa mitra bisnis kecil sudah berencana menarik diri juga. Pak Aditya pun semakin marah, bahkan hampir menyalahkan Kenzo sepenuhnya atas keadaan ini. Kenzo yang merasa bersalah hanya bisa termenung. Ia tahu keputusannya menolak Sandra benar, tetapi akibatnya perusahaan ayahnya jadi terguncang. Dalam kondisi seperti ini, Mutiara yang dikenal pintar dan cerdas justru melangkah maju. Ia menenangkan Kenzo, mengatakan bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya asalkan tidak panik. Mutiara kemudian mulai menunjukkan kepandaiannya. Ia mengumpulkan data keuangan perusahaan, menganalisis potensi kerjasama yang belum tergarap, hingga mencari tahu daftar investor yang mungkin bisa diajak bekerja sama. Dengan latar belakang dan ketelitian yang ia miliki, Mutiara mampu menemukan peluang yang sebelumnya tidak pernah dipikirkan oleh siapapun di keluarga itu. Kenzo yang melihat kesungguhan Mutiara merasa terharu. Ia tidak menyangka gadis yang sering diremehkan oleh banyak orang di rumah itu justru berdiri tegak saat semua orang terpuruk. Kenzo pun ikut mendukung ide Mutiara, bahkan mereka bekerja sama siang dan malam untuk menyusun proposal baru. Di satu sisi, Gisel dan Sandra jelas tidak senang melihat hal ini. Gisel khawatir kalau Mutiara berhasil membantu Kenzo, posisinya di mata Aditya akan semakin kuat. Sandra pun merasa lebih terancam karena Kenzo semakin dekat dengan Mutiara. Mereka berdua diam-diam mulai menyusun rencana baru untuk menggagalkan usaha Mutiara. Namun di sisi lain, Rianti yang awalnya membenci Mutiara mulai melihat sisi lain dirinya. Ia menyaksikan betapa tulusnya Mutiara berjuang, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menyelamatkan perusahaan keluarga yang selama ini malah sering menyakitinya. Perlahan hati Rianti mulai luluh, ia bahkan sempat meneteskan air mata ketika mendapati Mutiara rela begadang hanya untuk mencari solusi. Kenzo dan Mutiara pun akhirnya menemukan calon investor potensial yang jauh lebih besar dibandingkan Pak Dandi. Hal ini membuka harapan baru, meskipun prosesnya tidak akan mudah. Tapi setidaknya dengan kecerdasan Mutiara, jalan terang mulai terlihat. Kerja keras Kenzo dan Mutiara akhirnya membuahkan hasil. Dari proposal yang mereka susun, ada seorang investor besar dari luar negeri yang tertarik untuk menanamkan modalnya. Calon investor itu bahkan dianggap lebih kuat daripada Pak Dandi karena memiliki jaringan bisnis yang luas dan bisa membawa perusahaan Pak Aditya ke tingkat yang lebih tinggi. Kenzo begitu gembira, tapi yang paling membuatnya kagum adalah peran Mutiara. Ia sadar bahwa tanpa kecerdasan dan keberanian Mutiara, mungkin dirinya sudah hancur karena tekanan keluarga dan ancaman dari pihak Sandra. Kenzo semakin dekat dengan Mutiara. Ia tak bisa menutupi rasa bangganya, bahkan mulai berani menunjukkan perhatian di depan keluarga. Mutiara meski masih canggung juga mulai merasakan getaran cinta yang tak bisa ia pungkiri. Namun keberhasilan ini justru membuat Gisel dan Sandra makin kalap. Mereka tidak akan tinggal diam melihat Mutiara semakin bersinar. Diam-diam mereka merencanakan langkah licik untuk menjatuhkan Mutiara dengan cara yang lebih kejam. Keputusan Kenzo untuk menolak pertunangan dengan Sandra memang membawa guncangan besar, tidak hanya dalam kehidupan pribadinya, tetapi juga bagi perusahaan milik Pak Aditya. Ancaman dari ayah Sandra yang menarik diri sebagai investor sempat membuat situasi genting, apalagi banyak pihak di perusahaan yang mulai khawatir akan masa depan mereka. Namun di saat semua orang hampir putus asa, justru Mutiara yang tampil sebagai sosok penolong. Dengan kepintaran dan keberaniannya, ia berinisiatif membantu Kenzo mencari investor baru.
Langkah itu tidak mudah, tetapi dengan kerja keras dan tekadnya, Mutiara berhasil membawa investor yang bahkan jauh lebih kuat dan berpengaruh daripada ayah Sandra. Keberhasilan Mutiara ini menjadi titik balik besar, bukan hanya perusahaan yang terselamatkan, tetapi juga memperlihatkan siapa sebenarnya yang tulus peduli pada keluarga Aditya. Kenzo semakin kagum pada Mutiara, perasaannya perlahan berubah menjadi cinta, apalagi ia melihat sendiri betapa Mutiara berjuang bukan hanya demi dirinya, tetapi juga demi orang-orang di sekelilingnya. Priantri pun mulai membuka mata bahwa Mutiara berbeda dari yang ia bayangkan, dan ikatan batin di antara mereka pun makin terasa. Namun, di balik semua itu, Sandra tidak tinggal diam. Sandra merasa harga dirinya diinjak karena Kenzo lebih memilih mempertahankan Mutiara daripada dirinya. Sandra semakin cemburu, amarahnya membara, dan ia bertekad mencari cara untuk menyingkirkan Mutiara. Baginya, Mutiara adalah penghalang yang membuat semua rencananya berantakan. Besar. Jika kerja sama batal, bukan hanya kontrak besar yang hilang, tetapi juga akan menimbulkan efek domino, perusahaan bisa goyah, saham bisa jatuh, dan para pesaing akan mengambil kesempatan itu. Dengan penuh emosi, Gisel berkata kalau Kenzo harus belajar menjadi pria yang bertanggung jawab, bukan hanya memikirkan diri sendiri. Namun Kenzo dengan tenang menegaskan bahwa ia tidak mencintai Sandra. Ia tahu apa yang dipertaruhkan, tapi menikah tanpa cinta hanya akan menjadi penderitaan seumur hidup. Baginya, itu bukan solusi. Kenzo berusaha keras untuk meyakinkan Giselle bahwa jalan keluar pasti ada tanpa harus mengorbankan perasaan. Di balik semua tekanan itu, Mutiara kembali menjadi sasaran kemarahan. Giselle diam-diam berpikir bahwa kehadiran Mutiara adalah penyebab utama Kenzo bersikeras menolak pertunangan. Giselle pun mulai ikut bersekongkol dengan Sandra untuk menyingkirkan Mutiara dari rumah tersebut. Kenzo dihantam dilema antara mempertahankan prinsip atau mengorbankan kebahagiaan demi perusahaan.